Selamat siang Bu Yustina. Selamat siang Pak Dini. Iya, alhamdulillah kita bisa ketemu siang ini. Kita sudah buat janjian beberapa waktu yang lalu. Bu Yustina menyampaikan ingin melaksanakan coaching kepada Bu Ajeng. Ya, saya berencana untuk melaksanakan coaching hari ini. Sudah janjian juga dengan Bu Ajeng. Alhamdulillah kita sudah ini lihat jadwalnya dan hari ini bisa. Oke. Sebelum Bu Yustina melaksanakan coaching nanti, saya mohon izin untuk mendiskusikan beberapa pertanyaan terkait kegiatan Bu Yustina nantinya ketika coaching. Oh iya Pak, bisa. Nanti pada saat proses coaching, saya akan menilai atau mohon izin untuk mengamati kegiatan Bu Yustina terkait dengan proses coaching, antara di situ nanti apakah sudah ada alur tirta atau Bu Yustina ingin menyampaikan atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Lalu mungkin Bu Yustina juga menggali dari coaching apa yang ingin potensinya dari coaching ini dikembangkan. Dan pastinya saya juga ingin melihat proses coaching tersebut dari awal sampai proses akhir. Iya Pak. Nanti saya juga berharap dapat masukan-masukan dari Pak Dini. Dari proses coaching nanti Bu Yustina sebenarnya ingin mengembangkan kompetensi apa yang dari Bu Yustina sendiri? Dari beberapa kali proses coaching, saya kan merasakan beberapa kekurangan atau hambatan. Ya, mungkin salah satunya yang ingin saya kembangkan dengan saya melaksanakan coaching itu, saya ingin salah satunya presence sama mendengarkan aktif. Jadi di antara 3 hal dari praktek coaching, Bu Yustina ingin mengembangkan 2 kompetensi, yaitu presence dan mendengarkan aktif. Iya. Harapan dari kegiatan nanti dalam observasi tersebut bagaimana Bu Yustina? Saya berharap pasti untuk diri saya sendiri, saya bisa memaksimalkan potensi, saya juga bisa melatih kompetensi inti dari proses coaching itu tadi. Saya juga berharap dari hasil observasi ini saya bisa mendapatkan masukan. Kemudian sedangkan untuk coaching, saya berharap dalam proses coaching saya bisa memaksimalkan potensi, juga bisa melakukan proses memunculkan proses kreatif dari coaching sendiri gitu Pak. Baik Bu Yustina, terima kasih. Semoga nanti proses coaching antara Bu Yustina dengan Bu Ajeng bisa berjalan dengan lancar, sehingga nanti potensinya bisa dikembangkan dari coaching yang sudah Bu Yustina sampaikan nanti. Semoga lancar gitu. Nanti mungkin setelah proses coaching kita bisa lanjut ngobrol-ngobrol lagi Bu Yustina. Boleh Pak, bisa. Iya. Oke, terima kasih Bu Yustina. Terima kasih, saya izin. Ya, monggo Bu. Assalamualaikum Bu Yustina. Apa kabar Bu Ajeng? Baik, alhamdulillah. Dari mana ini tadi? Dari Bu, dari kelas. Alhamdulillah. Tapi sudah selesai ya? Kegiatannya sudah selesai semua. Sudah. Jadi tidak sampai nanti proses coaching kita tidak sampai mengganggu kegiatannya Bu Iya. Ajeng. Alhamdulillah akhirnya kita bisa kesampaian melaksanakan proses Justru coaching. saya pengen ngobrol. Gimana? Karena waktu kita juga tidak lama, mungkin Bu Ajeng bisa cerita apa yang ingin Bu Ajeng sampaikan. Iya. Jadi gini Bu Yustina, kan kita kan ada program itu P5 itu Bu Yustina. Iya, Jadi Bu Ajeng koordinatornya. Iya, saya kan sudah membuat program ini, jadi akan ada bazar. Kemudian akan ada gelar karya juga, jadi hasil karyanya anak-anak ditampilkan. Nah, rencana saya itu nanti kan orang tua itu biar lihat gitu, Bu Yustina, hasil karyanya putra putri mereka itu gimana. Kemudian juga ada bazar yang hasil karyanya ada yang dijual, ada yang dipamerkan gitu loh Bu Yustina. Nah, itu sudah terprogram, sudah ada jadwal, sudah ada seksi-seksi yang akan bekerja gitu Bu Yustina. Panitianya. Iya, panitianya juga sudah ada. Terus yang jadi masalah kemudian? Iya, ini kan
kepala sekolah saya kan baru Bu Yustina. Nah, beliau ingin ada kayak semacam sosialisasi tentang program beliau kepada wali murid. Nah ini kan saya bingung ini Bu Yustina, kan programnya sudah tersusun rapi jadwalnya gitu. Nah kalau misalnya tiba-tiba kepala sekolah ingin ada sosialisasi, saya bingung ini nanti ditaruh di mana jadwal. Kemudian juga selain itu tempatnya itu Bu Yustina, jadi kan saya sudah plan bazarnya di sini, gelar karyanya di sini. Nah kalau misalnya ada sosialisasi tempatnya di mana? Itu jadi saya bingung, itu saya harus gimana gitu. Bu Ajeng merasa bingung terus apa karena dua hal ini, dua kegiatan ini juga bisa bertentangan juga gitu. Terus untuk kalau itu masalahnya, kira-kira tujuan apa yang ingin ditetapkan oleh Bu Ajeng? Ya saya sih maunya kalau memang kepala sekolah ingin sosialisasi itu harus ada, saya kepingin dua-duanya jalan gitu Bu Yustina. Jadi program yang sudah kami susun, kami rancang itu dengan sosialisasi yang diharapkan ada oleh kepala sekolah itu sama-sama jalan. Jadi kegiatan P5 dan sosialisasi bisa berlangsung dua-duanya. Jadi juga bisa melanjutkan kegiatannya Bu Ajeng, juga bisa menyesuaikan keinginan dari kepala sekolah. Kira-kira dari tujuan yang sudah disampaikan oleh Bu Ajeng, ukuran keberhasilannya apa? Iya, ukuran keberhasilannya kalau misalnya ini tadi bisa berjalan, dua-duanya itu bisa berjalan dengan seimbang, kemudian wali murid yang kami undang nanti tidak berat sebelah, jadi takutnya nanti mereka lebih banyak di bazar, sosialisasinya bagaimana, jadi seimbang lah Bu, semua berjalan dengan seimbang, bisa lancar dua-duanya, bisa sukses dua-duanya. Saya izin sambil nulis boleh Bu Ajeng? Boleh ya Bu. Untuk melaksanakan kegiatan itu kira-kira kesempatan apa yang dimiliki oleh Bu Ajeng? Iya, sebenarnya ini gini Bu, saya kan sebenarnya pada saat galau-galau ini saya udah punya apa ya, kayak rencana, ada plan B gitu Bu Yustina. Jadi kalau misalnya saya punya angan-angan ini, misalnya tempatnya, karena tempatnya tidak memadai, saya geser untuk bazarnya sama untuk gelar karyanya saya taruh di outdoor, di lapangan gitu misalnya. Jadi sosialisasinya biar yang di indoor. Itu angan-angan saya, plan B-nya Bu. Kemudian jadi kepinginnya saya juga pada saat P5 nanti itu kan ada pemutaran video apa kayak kegiatan anak-anak selama setahun dalam mempersiapkan program ini gitu. Nah itu nanti ditayangkan pada saat sosialisasi. Awalnya kan memang film ini video film ini itu ditayangkan di bazar, di gelar karya. Tapi kemudian kalau misalnya ada sosialisasi yang harus dimasukkan, akhirnya videonya itu juga ditayangkannya di sebelum sosialisasi. Jadi orang tua juga biar bisa tahu proses kreativitas anak-anak pada saat P5. Dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisi Bu Ajeng dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan Bu Ajeng di mana? Saat ini masih di 6 Bu, karena memang ada perubahan rencana ini. Jadi awalnya memang sudah sampai 7, tapi karena ada perubahan ini akhirnya kita mundur lagi ya, harus reschedule segala macam. Tapi kalau Bu Ajeng sudah menetapkan tujuan, kira-kira kalau dalam tujuannya tadi kan pengen dua-duanya bisa berjalan, bisa berarti dalam skala 1 sampai 10 berapa? Ya saya harapannya sih 9 lah Bu ya. 9 ya Bu ya. Dan apa saja yang bisa mendukung atau jadi kekuatan dalam mencapai tujuan itu supaya bisa dapat 9? Ya nanti saya ingin ini Bu, sebelum saya menyampaikan plan B ini ke kepala sekolah, saya mungkin akan mengumpulkan ini dulu tim, mengumpulkan tim kepanitiaan, termasuk juga anak-anak yang juga membantu di dalam kepanitiaan itu. Saya akan rembukan dulu sama tim, enaknya bagaimana ini dengan keinginan kepala sekolah ada sosialisasi. Kalau misalnya program yang sudah kita rencanakan itu harus dirubah begini, bagaimana, jadi biar
ada masukan dan ulun rembuk dari tim gitu Bu. Jadi tim merupakan menjadi salah satu kekuatan. Ada lagi mungkin selain tim Ya yang bisa apa ya? Ya setelah itu baru mungkin kalau sudah fix gitu Bu ya, nanti bisa saya minta tolong ke anak-anak untuk menyusun lagi programnya. Kemudian mungkin bisa meminta tolong anak-anak ini menata ulang lagi layoutnya bagaimana Bu. dalam proses untuk mencapai tujuan itu kan tidak serta merta mulus Iya. tanpa hambatan ya. Apakah Bu Ajeng bisa membayangkan apa yang kira-kira menjadi hambatan dalam Bu Ajeng mencapai tujuannya? Iya. Hambatannya mungkin ini dari tim sendiri Bu ya. Jadi mungkin nanti tidak seluruhnya setuju karena kan programnya udah hampir mateng, udah hampir jadi, tiba-tiba harus berubah, itu mungkin akan ada beberapa pertentangan dari beberapa orang ya. Jadi mungkin kendalanya dari tim. Kemudian kalau misalnya semua kendala itu, hambatan itu sudah bisa diselesaikan, kemudian kami ajukan ke kepala sekolah proposal yang baru, mungkin ada kendala lagi mungkin dari kepala sekolah, mungkin ada ini nggak begini tidak di ACC atau gimana, ada ketidaksesuaian. Iya. Kalau tadi Bu Ajeng sudah memikirkan rencana seperti misalnya masalah tempatnya seperti apa, kemudian ada memasukkan kegiatan kelimanya ke dalam kegiatan sosialisasi gitu nggih. Apa prioritas Bu Ajeng dalam mencapai tujuan itu? Prioritas saya yaitu tadi Bu, semua kegiatan itu baik yang sudah kami rencanakan hampir matang dengan sosialisasi ini bisa berjalan seimbang, dua-duanya bisa berjalan dan tidak ada apa ya, kepala sekolahnya puas, tim juga puas gitu, yang diundang juga puas dapat dua-duanya. Dan bagaimana Bu Ajeng bisa menentukan strategi tindakan untuk mencapai tujuan itu tadi supaya dua-duanya bisa jalan juga? Iya, strateginya yaitu tadi Bu, mengumpulkan tim gitu ya strateginya. Kemudian nanti mungkin saya akan minta itu bikin kayak lembar refleksi apa bukan, survei. Survei kepuasan nanti mungkin bisa diisi oleh undangan gitu Bu. Jadi saya bisa tahu apakah acara yang saya adakan, yang kami adakan ini benar-benar berjalan dengan lancar atau tidak, itu dari hasil survei nanti, survei kepuasannya ya. Sebagai ukuran Ya. hasil atau tidaknya rencana dari tindakannya Bu Ajeng ya. Apa mungkin Bu Ajeng bisa menyebutkan supaya rencana tindakan itu bisa dilaksanakan, apa komitmen Bu Ajeng? Ya komitmen saya harus bisa apa Bu ya, melakukan tugas apapun dengan baik, misalnya meskipun itu nanti ada kendala, ada hambatan dan mungkin ada ide-ide baru, itu saya juga harus bisa menyelesaikan semuanya gitu dengan bantuan tim. Kalau bekerja sendiri tentu tidak bisa. Jadi komitmen itu dijaga oleh Bu Ajeng dan juga tim sebagai orang-orang yang bekerja sebagai teamworknya gitu nih. Dari akhir sesi coaching ini kita sudah menyampaikan berkomunikasi tentang tujuannya Bu Ajeng, juga Bu Ajeng sudah bisa menyampaikan rencananya Bu Ajeng. Nah, kalau sampai di titik ini apa yang Bu Ajeng rasakan? Lega Bu, jadi ternyata saya kemarin galau itu ternyata saya sudah bisa menemukan plan B tanpa saya sadari. Iya, kalau saya pikir sendiri kayak berat gitu, tapi setelah ngobrol dalam sesi coaching ini sama Bu Justina, ternyata saya ada plan B yang selama ini tidak saya tahu gitu. Setelah sesi coaching ini mungkin kan kita harus ketemu lagi untuk membahas tindak lanjut dari sesi coaching ini supaya saya sama Bu Ajeng sama-sama tahu bagaimana refleksi atau keberhasilan dari komunikasi coaching kita hari ini. Mungkin kita bisa sepakati kapan kita bisa ketemu lagi. Iya, saya kan rencananya ini masih koordinasi dulu sama tim 2 hari lagi Bu, kemudian ke kepala kegiatannya. Sekolah, iya, kepala sekolahnya sehari setelahnya, mungkin hari Sabtu sama Bu Justina. Oke. Setelah kegiatan ya, setelah kegiatan berarti Sabtu depan ya Bu ya, 2 minggu lagi. Oke. Semoga di waktu itu kita sama-sama bisa ketemu dan bisa melaksanakan refleksi dan juga tindak lanjut dari kegiatan coaching hari ini.
Oke, terima kasih Bu Aja. Terima kasih Sama-sama. kembali Bu Justina. Sekarang ini mau lanjut kemana? Sudah Mau- langsung pulang apa? Oh ya, mau ini dulu mampir dulu beli makan. Baik Bu Justina, bagaimana tadi proses coachingnya bersama Bu Ajeng ya? Oke, luar biasa sih Pak. Saya juga harus memaksa diri saya untuk mindfulness karena waktunya sudah detik-detik terakhir mau pulang. Oh iya. Tetapi prosesnya menurut saya alhamdulillah lancar. Bu Ajeng juga responnya juga sangat apa? Bu Ajeng kan orangnya komunikatif gitu Pak. Betul, Jadi betul. saya enjoy gitu. Saya ngomongnya Bisa mengalir gitu ya betul, Bu jadi ya. juga saya tidak merasa kesulitan dalam melaksanakan coachingnya. Oke. Kalau Bu Justina rasakan, kira-kira Bu Justina ini menilai performa Bu Justina ini dalam praktek coaching tadi seperti apa Bu Justina? Sekitar 7 atau 8 Pak ya, 7,5 atau 8 lah, menuju 8. Menuju 8. Kenapa kok Bu Justina bisa menilai seperti itu? Saat saya coaching tadi, saya menyadari bahwa present saya kan tadi ngomong cerita ke Pak ini ya, Pak Beni, bahwa saya ingin mengingatkan present saya. Iya. Seringkali saya melakukan coaching itu pada saat jam-jam pagi gitu ya, atau siang. Saya tidak pernah jam-jam siang, ini kan sudah siang banget gitu, Pak, ya. Betul. Nah ternyata kalau saya menghadirkan present atau pada saat krusial atau detik-detik harusnya saya pulang atau apa kayak tenaga sudah habis, itu beda rasanya. Oh gitu ya. Tapi saya bagaimana caranya supaya tetap bisa mindfulness, tetap bisa present. Jadi ketika ada itu terbukti ketika Bu Ajeng menyampaikan, saya bisa nyambung, saya bisa menerima komunikasi dari Bu Ajeng. Oke, jadi itu tadi terkait juga dengan indikator ketercapaian yang Bu Justina sampaikan ketika pra-supervisi tadi ya. Betul Pak. Oke, terkait juga dengan kegiatan Bu Justina yang tadi saya juga mohon izin sudah saya sampaikan di awal untuk mengamati. Kalau boleh saya ingin menyampaikan apa yang sudah saya amati dari kegiatan coaching Bu Justina. Yang pertama saya menurut catatan yang saya buat di sini, saya mengamati tadi pada saat Bu Justina melakukan coaching, Bu Justina sudah menghadirkan diri Bu Justina secara penuh dalam kegiatan coaching tersebut. Kemudian Bu Justina juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, dan itu saya rasa sudah sesuai dengan apa yang Bu Justina targetkan ketika kita melakukan pra-observasi atau pra-supervisi, dan bahkan menurut saya ini lebih tinggi dari ekspektasi yang sudah kita sepakati bersama tadi di awal. Luar biasa sekali proses yang Bu Justina lakukan tadi bersama Bu Ajeng. Terima kasih Pak. Bagaimana Bu Justina dengan pendapat saya ini? Apa ya? Prosesnya mengalir. Iya. Kemudian saya merasa juga luar biasa mendapatkan banyak hal. Memang dalam proses coaching itu kita belajar Pak ya. Saya memang tidak hanya coaching yang belajar untuk menggali potensinya, tapi saya sebagai coach juga belajar menggali potensi saya dan juga mengenali kelemahan saya. Oke. Baik Bu Justina, dari apa yang sudah saya sampaikan tentang pencapaian Bu Justina, tapi ada sedikit yang mungkin dari pengamatan saya di sini ada yang masih perlu Bu Justina kembangkan lagi. Misalnya tadi ketika Bu Justina menyanyikan atau mengidentifikasi apa yang jadi permasalahan inti dari Bu Ajeng, saya mengamati Bu Justina berusaha untuk ingin memberikan solusi terlebih dahulu, cuma Bu Justina akhirnya bisa menghadirkan atau memancing dari si Bu Ajeng sehingga beliau bisa menyampaikan solusi secara individu. Iya. Kontrol, tarik. Iya. Lalu Bu Justina, bagaimana rencana atau tindakan Bu Justina selanjutnya? Untuk kegiatan coaching selanjutnya bagaimana? Mungkin saya ini Pak, presence latih presence sama
jadi nanti ingin meningkatkan atau kemampuan yang ingin ditambahkan adalah mengenai kemampuan presence-nya tadi, ditambahkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Justina, kemudian nanti kira-kira Bu Justina mau melaksanakan sesi coaching selanjutnya kapan dan di mana? Karena minggu depan ada kegiatan, mungkin minggu depannya lagi Pak, jadi 2 minggu. Oh, 2 minggu lagi. Saya berencana untuk melakukan coaching juga. Oke, baik Bu Justina, semoga nanti di sesi coaching selanjutnya apa yang Bu Justina ingin capai bisa segera terwujud. Di sini saya ingin mengembalikan form supervisi yang sudah saya buat kepada Bu Justina. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kegiatan selanjutnya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu Justina, semoga lancar nanti ke depannya. Oke, sama-sama. Monggo Pak Denny. Monggo Bu. Nah Pak Denny, pada saat proses coaching nanti, kan Pak Denny sudah tahu ya ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh coach dalam memberikan coaching kepada coachee. Nah Pak Denny ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Untuk saat ini mungkin saya ingin mendengarkan, kompetensi mendengarkan, karena secara di awal saya belum tahu secara pasti apa yang jadi permasalahan utama dari coach saya nantinya. Oh gitu ya. Tadi saya sudah minta izin Pak Denny untuk mengamati proses coaching Pak Denny nanti, dan saya juga ini ya Pak Denny, saya akan memberikan penilaian nanti setelah proses coachingnya selesai. Saya akan memberikan penilaian apakah proses coaching yang dilakukan Pak Denny ini sudah sesuai dengan alur kita, kemudian apakah kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Pak Denny ini juga sudah tercapai atau belum. Jadi saya nanti mengamati proses coachingnya dan akan memberikan penilaian di akhir nanti. Gitu Pak Denny ya. Baik Bu, terima Ya, kasih. Insya Allah nanti Iya. semoga bisa mengembangkan lagi baik potensi dari coach saya maupun potensi pribadi saya. Ya, saya Oke, mohon ya, izin ya. nanti ya Pak Denny ya. Iya Bu, monggo. Terima kasih. Selamat siang Bu Justina. Selamat siang Pak Denny. Terima kasih Pak Iya. Denny sudah ini ya. Saya akan beberapa kali minta kesempatan ke Pak Denny. Iya, alhamdulillah kita bisa bertemu siang ini sesuai dengan yang kita rundingkan beberapa waktu yang lalu untuk ketemuan. Alhamdulillah sekarang ini kita bisa bertemu untuk mendiskusikan kira-kira Bu Justina ini ada apa. Sebelum itu mungkin ini Bu, Terima kasih Pak. tadi kayaknya agak jauh, siang-siang panas ini Bu. Iya. Iya, gimana Bu Justina? Gini Pak, saya ini bingung mau cerita ya. Karena ya Pak Denny kan tahu kebiasaan saya di sini kan kita sudah lama jadi rekan gitu nih. Iya. Terus saya juga mau mau ngomong sama siapa juga bingung. Akhirnya saya berkesempatan untuk Pak Denny juga memberi kesempatan, dan saya juga ya wes saya ngomong Pak Denny, mungkin saya bisa punya solusi gitu Pak ya. Saya itu kan ini Pak, kalau berangkat kerja itu kan sering terlambat. Kita kan masuknya 6.50. Saya itu kalau nyampe itu pas 6.50 atau 6.49 atau 6.52 atau jam 7. Pokoknya mesti seringnya itu jam 7, jam 7.10. Padahal masuknya kita kan jam 6.50. Betul. Nah, dan itu hampir setiap hari. Seringnya itu mesti kalau kita dianggap terlambat itu kan jam 7 Pak ya. Jadi saya tuh pas mesti 6.58, 6.59 itu hampir setiap hari. Kalau jam 7.10 itu pernah tapi jarang, tapi masih sering terlambat. Kalau sebelum itu enggak pernah. Jadi seringnya ya jam-jam mepet gitu loh Pak. Nah, sebenarnya kalau dimarahi sih enggak, ditegur juga enggak pernah. Tetapi ya kayak disindir-sindir gitu. Kalau teman-teman juga enggak ada yang juli juga. Cuma ya saya nggak tahu nyindir apa enggak ya, karena saya nggak terasa kalau disindir itu Pak. Jadi saya juga nggak tahu, kalau dimarahi sih nggak pernah. Cuma saya beberapa kali salah sama orang ini disindir-sindir iya.
Berarti apa yang kita diskusikan ini terkait dengan eh, kegiatan sehari-hari dari Bu Justina yang mungkin terlambat ya, meskipun hanya mepet gitu ya Bu Justina ya. Oke. Ini 2 menit, tapi saya lakukan setiap hari itu masalahnya. Menurut Bu Justina, apa sih yang menjadi penyebab dari masalah tersebut? Satu itu mungkin karena itu saya tuh paling nggak suka kalau menunggu Pak ya. Jadi menurut saya kalau saya misalnya datangnya 6.30 atau 6.45 itu kayaknya saya nunggu banyak loh, masih lama kayak gitu. Itu perasaan saya sih Pak. Jadi saya bete banget kalau suruh nunggu gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau di rumah itu kan saya misalnya, jadi kalau jamnya itu kayak kalau nggak mepet itu saya masih masih ada waktu, saya tak bersih dulu, masih ada waktu, saya tak nutup mau cuci piring dulu Pak. Jadi nutup mau dulu Pak. Iya. Berarti dari kira-kira skala 1 sampai 10 ya Bu Justina ya. Bu Justina saat ini pengen mencapai progres itu dari yang saat ini Bu Justina capai saat ini, ingin ke progres berapa dari 1 sampai 10? Saya tuh kan pengen jadi orang yang disiplin, terus tepat waktu gitu Pak ya. Kalau hal lain saya insya Allah tepat waktu Pak. Tetapi kalau berangkat memang saya tidak tepat waktu, saya mengakui itu. Terus kalau saya dinilai dalam kebiasaan saya yang itu yang tidak tepat waktu itu, saya nilai memang 1 sampai 10 ya 4 atau 5 Pak. Tapi saya pengennya merubah menjadi orang yang disiplin dan tepat waktu itu, saya pengennya sih 7 atau 8. Oh, untuk mencapai 7 atau 8 dari yang Bu Justina targetkan tadi, apa yang Bu Justina sekarang sudah miliki jadi modal utamanya kira-kira apa? Apa ini Pak ya? Mungkin ini tekad ya. Saya itu orang yang kalau yakin komit ya saya jalankan. Itu salah satu kekuatan saya atau kelebihan saya. Cuma ya saya nggak tahu kenapa kok saya nggak kemarin nggak pernah tekad ya Pak ya. Iya, Itu dari salah satunya itu. jarak rumah bagaimana Bu Justina? Oke, jarak rumah iya sebenarnya jarak rumah tidak jauh, sekitar 3 sampai 4 kilo. Saya perjalanan itu sekitar 5 sampai, kalau malah saya berangkatnya pagi itu malah saya cuma 5 menit nggak sampai. Kalau sudah mepet itu pasti 10 menit baru nyampe. Sebenarnya jarak rumah juga nggak ini ya, juga jadi kekuatan juga. Kalau saya amati keterlambatan Bu Justina kan beberapa bulan terakhir ini ya. Iya Pak. Apa yang bisa Bu Justina ambil dari peluang yang Bu Justina miliki tadi agar bisa jadi kekuatan Bu Justina untuk menjadi kemungkinan meraih target 7 sampai 8 tadi? Mungkin ini penataan saya bikin jadwalnya Pak. Jadi kalau sudah saya strict bahwa kalau sudah jam 6 saya tidak boleh melakukan hal lain. Jadi kalau jamnya sudah jam 6 itu sudah waktunya saya untuk bersih-bersih diri atau siap-siap atau juga sarapan. Jadi minimal atau maksimal saya 6.20 6.30 sudah siap berangkat. Perjalanan kalau 6 jam segitu kayaknya kan kalau jam segitu masih sepi, jadi 5 menit sudah nyampe. Oke, berarti Bu Justina sekarang sudah punya rencana atau planning ya untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu apa yang bisa Bu Justina prioritaskan dari kegiatan-kegiatan yang ada di rumah hingga bisa nanti tidak terlambat lagi sampai di sekolah? Kalau pekerjaan rumah itu kan semuanya sama-sama penting gitu. Iya betul. Cuma sebenarnya kalau kita pikir kalau realistis itu sebenarnya bisa dilakukan nanti. Jadi mungkin yang paling penting adalah ini menyiapkan makanan untuk keluarga. Jadi kalau yang lain bisa saya lakukan nanti, tapi makanan harus siap sebelum jam 6 gitu. Berarti itu adalah prioritas Bu Justina agar kebutuhan di rumah tercukupi. Bu Justina juga tidak terlambat lagi ya, begitu ya. Jadi selain itu apa yang bisa jadi rencana Bu Justina agar tidak terlambat lagi? Mungkin ada lagi yang lain? Mungkin ini Pak ya. Kira-kira kayak alarm gitu Pak. Bangun, masalah bangun gitu lah. Kalau bangun sih kayaknya ya enggak masalah. Ya kadang kalau capek atau kayak misalnya
kemarin habis ngapain, maksudnya habis ngapain ini Pak, ada yang dikerjakan itu tidurnya malam baru besoknya pasti kesiangan. Gitu ya. Jadi sekarang apa sih yang bisa jadi tolok ukur Bu Justina nanti bisa mencapai target yang tadi Bu Justina ingin capai? Saya datang, berarti saya sudah harus datang 6.40 lah. Oh, 6.40. Itu sudah harus di sini. Kalau 6.30 pagi saya stres. Iya. Lalu jika nanti jam yang sudah Bu Justina tentukan ternyata meleset, kira-kira Bu Justina adakah cara untuk mengatasinya hari yang lain misalnya? Kalau meleset ini satu, saya harus komit ya, saya harus komit bahwa saya proses bersih diri sama sarapan itu sekitar 20-30, maka saya harus kencang jam 6, saya tidak boleh melakukan aktivitas selain itu yang pertama. Yang kedua mungkin bisa dengan dorongan suami gitu Pak ya, untuk mengingatkan pada waktunya, karena kita juga kenalnya sendiri-sendiri, mungkin itu Pak. Berarti Bu Justina sudah membuat komitmen untuk diri sendiri dari apa yang ingin dicapai Bu Justina. Lalu siapa saja yang bisa membantu Bu Justina nanti untuk menjaga komitmen yang Bu Justina sampaikan itu? Atau dalam kondisi bagaimana lagi yang bisa membuat Bu Justina terjaga komitmennya tadi? Kalau orang ya pasti yang pertama adalah diri saya sendiri dulu, jadi saya harus jaga komitmen itu. Kemudian yang kedua adalah ini mungkin suami, jadi kayak manasi motor itu harus, pokoknya jangan sampai ketika saya berangkat baru manasi kayak gitu loh Pak. Jadi memang rencana saya itu harus saya sampaikan kepada suami supaya bisa mendorong juga mengingatkan. Atau kalau sudah jam 6 beliau bisa mengingatkan saya, udah jam 6 udah waktunya ini, suruh lepas kerjaan saya gitu. Ada kerjasama berarti ya, betul, untuk tetap menjaga komitmen tadi. Lalu kira-kira Bu Justina saat ini bagaimana dari rencana atau proses yang Bu Justina sampaikan, apakah sudah memunculkan rencana tindak lanjut untuk kedepannya? Nah itu tadi kayaknya satu, pas saya bikin to-do list atau jadwalnya, berarti saya harus bangun jam berapa, terus pagi itu yang harus saya lakukan apa, kemudian kalau nggak nuntut berarti kapan saya lakukan itu pasti. Kemudian yang kedua minta kerjasama sama keluarga, yang itu aja mungkin. Yang ketiga alarm ya Pak ya, jadi supaya kita bisa sesuai lah. Oke, sekarang bagaimana Bu Justina, perasaan Bu Justina yang sudah menyampaikan tentang kesulitan yang dihadapi? Pasti lega Pak, jadi karena hal ini tidak pernah saya bicarakan dengan siapapun juga, saya anggapnya biasa aja lah gitu. Nanti juga saya bisa tepat waktu sendiri, ternyata kan sampai ini terjadi sampai berbulan-bulan. Tapi dengan proses komunikasi dengan Pak Denny, akhirnya saya sedikit tercerahkan gitu, bahwa saya itu sebenarnya bisalah untuk bisa tepat waktu, bisa merubah kebiasaan saya negatif. Baik Bu Justina, dari yang sudah saya dengarkan tadi, ternyata Bu Justina sudah memiliki komitmen dan rencana terkait kedepannya. Iya Pak. Mungkin nanti beberapa minggu ke depan mungkin apakah kita bisa ngobrol lagi terkait dengan progres yang Bu Justina capai. Iya Pak, mungkin sekitar berapa minggu itu, bulan depan gitu ya. Kayaknya bulan depan saya ada waktu kosong ini Bu Justina, mungkin kita bisa ngobrol lagi sambil betul, sambil kita cek progres yang sudah dicapai Bu Justina. Baik, Bu Justina. Terima kasih Bu Justina, sama-sama, semoga nanti bisa merubah apa yang sudah Bu Justina sampaikan. Saya izin pamit Pak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah Pak Denny, bagaimana proses coachingnya tadi? Alhamdulillah Bu Ajeng, prosesnya berjalan cukup lancar tanpa ada hambatan, dan kita bisa berdiskusi seperti kita ngobrol dan tidak ada hambatan lah.
Pak Denny ini, kalau Pak Denny menilai diri sendiri selama proses coaching tadi, bagaimana Pak Denny? Apakah kompetensi yang ingin dicapai Pak Denny ini sudah tercapai atau bagaimana? Secara garis besar, sebelumnya kemarin kita sudah menyampaikan di praskuvisi bahwa saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan. Jadi dari apa yang sudah saya lakukan tadi, terkait kompetensi tersebut saya sudah, menurut saya sudah terpenuhi. Gitu ya. Iya. Apa yang membuat Pak Denny menilai seperti itu? Karena tadi apa yang sudah saya lakukan adalah membuat pertanyaan dan membuat coach saya atau Bu Justina tadi bercerita banyak. Dan saya berusaha mendengarkan apa yang sudah diceritakan oleh beliau. Iya, Pak Denny, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya tadi selama Baik, Bu. proses coaching yang dilakukan Pak Denny pada Bu Justina. Ya. Jadi selama proses coaching tadi saya sudah membuat catatan ini Pak Denny. Iya, Jadi terima kasih, Bu. ada beberapa catatan. Jadi yang pertama ini, proses coachingnya ini sudah menggunakan alur tirta, sudah sesuai. Jadi Pak Denny sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, dan kebetulan coachingnya aktif Pak Denny ya. Jadi saya tadi melihat Pak Denny mancing sedikit, coachingnya Iya, alhamdulillah Ibu, mungkin bisa karena coachingnya meluapkan. karena coachingnya perempuan, jadi lebih banyak ekspresif auranya ya. Jadi saya melihat akhirnya Pak Denny memang lebih banyak mendengarkan, jadi kompetensinya sudah tercapai. Kemudian mungkin Pak Denny tadi ada beberapa yang saya amati. Jadi Pak Denny beberapa kali seperti mengulang-ulang pertanyaan yang sama beberapa kali, tapi itu bisa apa ya untuk Pak Denny? memastikan dari apa yang tadi saya sampaikan, ini saya ingin memastikan lagi kepada beliau apakah penangkapan saya ini benar ataukah ada yang lain yang terkait dengan yang tadi dibicarakan. Khawatirnya saya salah tangkap apa yang disampaikan tadi. Iya, dari Pak Denny, selama proses coaching tadi, apa ada kompetensi lain yang ingin dikembangkan atau ditingkatkan oleh Pak Denny selain kompetensi mendengarkan aktif? Rencana saya nanti di pertemuan berikutnya, saya ingin mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menemukan solusi yang lebih efektif lagi ketika nanti mungkin ya beliau tidak mencapai progres yang diharapkan. Kan tadi Bu Justina sudah menyampaikan target yang ingin dicapai. Nah, di pertemuan selanjutnya saya ingin menggali lebih dalam bagaimana pencapaian target yang sudah diinginkan dari Bu Justina. Jikapun target itu tidak terlaksana, saya ingin mencoba menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Oke. Nah, untuk ini Pak Denny, untuk memenuhi target itu, mencapai kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, apa yang akan dilakukan Pak Denny? Yang pasti saya akan mencoba mempelajari kembali, kemudian saya ingin sering mempraktekkan kegiatan-kegiatan coaching ini sehingga nanti apa yang ingin saya targetkan kepada beliau, kepada Bu Justina bisa nanti terwujud, sehingga capaian Bu Justina bisa lebih optimal lagi, potensi Bu Justina nanti bisa lebih berkembang lagi, sehingga targetnya kemungkinan bisa melebihi yang diharapkan dari Bu Justina sendiri. Gitu ya. Jadi Pak Denny merasa proses coachingnya tadi sudah bagus, sudah bagaimana menurut secara garis besar sudah bagus Bu, tapi saya masih ingin meningkat lagi sehingga potensi dari coach saya bisa lebih berkembang lagi. Ya, Pak Denny, ini tadi sudah saya sampaikan hasil pengamatan saya, dan saya harap Pak Denny pada saat proses coaching selanjutnya nanti bisa lebih bisa mengembangkan potensi yang
ada dalam Pak Denny dan dari coachingnya sendiri iya, gitu Bu. Pak Denny. Terima Jadi kasih. memang harus lebih banyak berlatih lagi. Iya. Mungkin tadi Pak Denny ingin meningkatkan kompetensi memberikan pertanyaan berbobot, ini juga berarti harus lebih banyak berlatih Pak Denny. Ya Pak Denny, terima kasih atas waktunya. Terima kasih saya sudah diizinkan untuk mengamati proses coaching Pak Denny dengan Bu Justina. Terima kasih juga apa yang sudah masukan dari Bu Ajeng kepada saya, sehingga nanti saya mungkin bisa lebih berkembang lagi dalam teknik coaching ini. Baik. Terima kasih Pak Terima Denny. kasih Bu Ketemu Ajeng. lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan bertemu dengan Bu Ajeng ya, seperti yang sudah kita rencanakan bahwa hari ini kita akan melaksanakan supervisi. Saya juga Bu Ajeng kan sudah menyampaikan ke saya bahwa hari ini akan melaksanakan coaching dengan Pak Denny, betul? Iya benar Bu Yus. Jadi Pak Denny sudah meminta waktu pada saya untuk memberikan coaching terkait kendala yang dihadapi Pak Denny. Nah, sebelum kita melaksanakan supervisi dan juga coaching pada saat proses coaching, pertama-tama saya akan mendiskusikan beberapa pertanyaan dengan Bu Ajeng. Nah, nanti pada saat proses coaching itu antara coach dan coachee, berarti antara Bu Ajeng dan juga Pak Denny, itu akan saya amati dan saya akan berusaha menilai sesuai rubrik penilaian. Adapun rubrik penilaian itu diantaranya seperti apakah pertanyaan-pertanyaan yang Bu Ajeng sampaikan itu apakah pertanyaannya berbobot, kemudian apakah alur yang digunakan sudah sesuai dengan alur Tirta, kemudian apakah dalam proses coaching Bu Ajeng sudah menunjukkan kompetensi inti coaching, kemudian juga saya akan mengamati bagaimana respon coaching dalam hal ini Pak Denny ya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Ajeng. Dan pastinya dalam proses coaching ini tidak melupakan prinsip dari coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga bagaimana Bu Ajeng memaksimalkan potensi yang ada dalam Pak Denny. Nah, kemudian saya ingin bertanya Ibu, kira dalam proses ini, proses supervisi ini, bagaimana saya bisa membantu Bu Ajeng untuk mengembangkan kompetensi, kira-kira di antara kompetensi itu? Iya. Saya ingin mengembangkan kompetensi ini sih Bu, mendengarkan secara aktif. Ya. Jadi nanti mungkin lebih banyak mendengarkan saya daripada kompetensi lainnya. Kan ada present sama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif. Dari Bu Ajeng berharap dalam proses coaching kali ini Bu Ajeng bisa lebih bisa lebih meningkatkan kemampuan Bu Ajeng dalam mendengarkan aktif. Kemudian di antara hal-hal tersebut apa yang diinginkan oleh Bu Ajeng untuk saya amati supaya kemampuan Bu Ajeng dalam mendengarkan secara aktif itu bisa berkembang? Ya, nanti harapan saya pada saat proses coaching itu coachingnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri kan. Jadi bisa menemukan solusi dari dalam dirinya, jadi tidak perlu saya bantu menjawab gitu. Jadi saya cuma mendengarkan biar coachingnya nanti yang menyampaikan segala kendala dan menemukan sendiri solusinya. Untuk terkait dengan peningkatan dari kemampuan Bu Ajeng dengan proses coaching ini, berarti Bu Ajeng harapannya kan dengan proses coaching ini bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan aktif gitu ya. Untuk harapan atau juga indikator ketercapaian, berarti saya sudah tercapai indikator bahwa saya bisa meningkatkan kemampuan mendengarkan secara aktif, itu kira-kira apa saja? Untuk mengetahui indikator keberhasilan bahwa saya bisa mendengarkan secara aktif itu pada saat coaching nanti menyampaikan segala kendala, permasalahan dan juga menemukan solusi tanpa ada intervensi yang lebih dalam dari saya. Jadi saya cuma memberikan sedikit pertanyaan, lebih banyak mendengar. Jadi saya akan biarkan coachingnya yang lebih aktif. Jadi dengan proses mendengarkan, Bu Ajeng bisa memaksimalkan potensi dan juga memunculkan proses kreatif dari coaching. Terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan dalam sesi ini. Silakan Bu Ajeng melanjutkan sesi coaching. Saya nanti izin untuk mengamati proses coaching ini dan saya harap proses coaching bisa berjalan dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih Bu Aja. Iya, terima kasih. Nanti setelah selesai coaching kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Iya, untuk iya. menindaklanjuti. Iya, Bu Yusuf. Terima kasih Bu Aja. Kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Denny. Permisi. Monggo silakan duduk. Iya. Alhamdulillah Pak Denny akhirnya bisa ketemu. Iya, Bu, Ya. terima kasih. Apa kabar Pak Denny hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya. Hanya beberapa hari ini agak sedikit galau. Iya, kalau itu kenapa makanya Pak Denny kepingin ngobrol ya Saya sama ingin saya. ngobrol, ingin curhat dan cari solusi. Oh gitu. Kenapa kok galau Pak Denny? Beberapa hari ini terutama dari minggu yang lalu saya mendapatkan tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam kegiatan PKKS atau penilaian kepala sekolah. Iya. Nah, dari kegiatan tersebut saya mendapatkan banyak sekali tugas. Belum lagi tugas-tugas yang lain yang dibebankan pada saya ini masih belum terselesaikan. Nah, ini saya masih bingung mau menyelesaikannya yang seperti apa, Ibu. Oh gitu ya. Memang PKKS ini tugasnya sangat penting ya Pak Denny ya, Iya. menantang sekali. Nah sekarang coba Pak Denny, kira-kira target apa yang ingin dicapai Pak Denny dalam tugas dari kepala sekolah ini? Iya, sebenarnya untuk target ini karena PKKS itu adalah waktunya yang sempit karena minggu depan harus ada penilaian. Setelah itu maka saya harus bisa menyelesaikan tugas-tugas ini sebelum targetnya selesai. Jadi perkiraan saya harus menyelesaikan dalam waktu sekitar 4 hari ini, Bu. Ya, sekarang gini Pak Denny, dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Denny dalam melaksanakan tugas, kira-kira indikator keberhasilannya apa yang ingin dicapai oleh Pak Denny? Indikator keberhasilan saya sebenarnya terselesaikan semua tugas-tugas yang diberikan oleh kepala sekolah. Jadi apa yang menjadi tugas saya dalam waktu 4 hari itu saya harus menyelesaikan yang minimal saya harus bisa 80% lah dari 100 pencapaian yang akan saya targetkan. Gitu. Nah, sampai saat ini kalau kita bikin skala atau scoring, Ya. Pak Denny sudah sampai skala mana kalau kita ambil 1 sampai 10? Sekarang ini kemarin saya sudah melakukan pengecekan tugas-tugas yang diberikan. Kebetulan beberapa tugas sudah ada di file saya. Jadi kalau kita buat skala sekitar 5, ya sekitar saya ada di posisi 5 lah, Bu. Oke, masih di posisi 5 berarti Iya. ya. Nah, untuk mencapai targetnya, Targetnya yang tadi saya katakan saya ingin dari 1 sampai 10 saya ingin mencapai nilai 8. nah untuk sampai pada target 8 itu apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Denny? Yang jelas saya harus kembali mengumpulkan file atau data-data yang ada di sekolah. Kemudian setelah itu saya harus berkomunikasi dengan guru-guru yang lain, termasuk juga komunikasi dengan tim. Kebetulan dari kepala sekolah ini karena di tempat kita gurunya sedikit, maka satu tim hanya terdiri dari 2 orang. Jadi mungkin saya akan berkomunikasi dengan beliau, dengan Pak Alif ini selaku tim saya, bagaimana untuk mengelola tugas-tugas ini agar bisa cepat selesai. Iya. Nah, ini langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh Pak Denny setelah berkoordinasi dengan tim dan kepala sekolah. Selanjutnya langkahnya kira-kira apa Pak Denny? Yang pasti ketika nanti sudah ada progres atau perkembangan, saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, apa saja yang sudah saya selesaikan, sampai di mana posisi saya untuk menyelesaikan tugas tersebut akan saya sampaikan kepada kepala sekolah, termasuk mungkin bisa
melakukan sebuah semacam presentasi, Bu. Presentasi dari ketercapaian tugas saya. Gitu. Presentasinya dilakukan di depan kepala sekolah beserta tim dan semua dewan Iya. guru atau bagaimana? Rencana saya kalau memang ini sudah sesuai target minimal yang saya targetkan tadi, saya ingin melakukan komunikasi atau berkoordinasi, terutama komunikasi dengan kepala sekolah dengan tim saya. Jadi karena saya berdua, berarti kami nanti akan menyampaikan progres tugas saya kepada kepala sekolah, sampai di mana tugas saya akan saya presentasikan, dan saya juga berusaha untuk menerima nanti masukan-masukan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait tugas yang sudah saya selesaikan. Oke, Pak Denny, setelah sesi coaching ini selesai, apa yang akan dilakukan Pak Denny? Setelah sesi ini selesai, kemungkinan saya akan membuat rencana yang tadi sudah saya sampaikan, termasuk dengan pengumpulan data-data yang sudah ada dan pencarian data yang belum ada. Jadi target saya adalah sementara ini mengumpulkan data dulu yang belum, dan yang sudah akan saya jadikan satu dengan data-data yang tadi belum ada nanti. Pak Denny boleh tahu nggak ini gimana perasaan Pak Denny setelah kita ngobrol ini? Iya, barusan ngobrol ini ternyata menyegarkan pikiran Oh saya. gitu, masih galau apa? Tadi yang awalnya galau ternyata saya punya ide, ternyata ya, punya rencana, sehingga apa yang jadi tugas saya kemungkinan nanti bisa saya selesaikan berdasarkan tadi praktek coaching yang Ibu Ajeng berikan kepada saya. Oke, ya. Nah Pak Denny, apakah Pak Denny masih membutuhkan sesi coaching lagi setelah tindak lanjut Pak Denny nanti bertemu dengan kepala sekolah? Ya Ibu, nanti mungkin kita perlu ngobrol lagi, karena setelah nanti saya berkomunikasi dengan kepala sekolah dan mendapatkan masukannya, mungkin saya butuh untuk mengobrol lagi terkait progres kedepannya nanti. Oke, kira-kira kapan Pak Denny mau ada sesi coaching lagi? Mungkin kalau Ibu nanti bisa juga waktunya longgar, mungkin kita bisa bertemu lagi di hari Kamis, Bu. Hari Kamis minggu depan ya? Iya. Oke, baiklah. Nanti kita lihat progres Pak Denny sampai sejauh mana pada saat kita sesi coaching yang kedua nanti. Mungkin ada kendala lagi dalam perjalanan. Nanti setelah sesi coaching yang kedua, nanti kita lihat Pak Denny progres berikutnya apa lagi gitu. Siap, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Denny. Kita ketemu lagi hari Kamis. Semoga sampai hari Kamis progresnya bagus Pak Denny ya, dengan tugas yang diberikan atas bantuannya Bu Ajeng. Sama-sama Pak Denny. Saya permisi dulu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Ajeng ya, tadi proses coachingnya berjalan dengan lancar. Nah, mungkin sekarang kita Bu Ajeng bisa bercerita bagaimana perasaan Bu Ajeng tadi pada saat proses coaching berlangsung. Iya, pada saat proses coaching tadi saya memang lebih banyak mendengarkan, karena tadi di awal kan saya sudah sampaikan ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Jadi saya lebih banyak membiarkan coaching Pak Denny untuk bercerita unek-uneknya, keluh kesahnya gitu. Jadi saya merasa ternyata saya bisa mendengarkan dengan aktif gitu, tanpa memberikan asosiasi. Iya, tidak ada intervensi. Kalau menurut Bu Ajeng ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu. Salah satunya adalah kalau menurut Bu Ajeng tadi dalam proses coaching tadi, bagaimana Bu Ajeng menilai performa Bu Ajeng dalam proses coaching tadi? Mungkin performa saya pada saat memberikan proses coaching kepada Pak Denny lumayan bagus ya. Kalau sempurna belum Bu, karena memang Pak Denny juga tidak terlalu banyak mengungkapkan unek-uneknya, sedangkan kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, bukan memberikan pertanyaan berbobot.
Jadi saya tidak bisa menggali lebih dalam lagi, saya lebih banyak mendengarkan, tapi saya rasa performa saya sudah lumayan lah Bu, lumayan cukup. Berarti sudah bisa ditemukan sama Bu Iya. Ajeng. Apa yang membuat Bu Ajeng menilai performa Bu Ajeng demikian? Karena itu tadi saya belajar untuk mendengarkan. Jadi mungkin selama ini saya lebih banyak didengarkan, jadi saya belajar untuk mendengarkan dan ternyata saya bisa. Jadi saya bisa mendengarkan dengan aktif dan karena itu saya menilai proses coaching tadi lumayan bagus ya. Berarti ini ya, kalau sesuai indikator ketercapaian yang kita dibahas di prasupervisi tadi, berarti indikatornya menurut Bu Ajeng sudah tercapai atau tidak? Tercapai Bu, kalau sempurna sih tidak, tapi sudah tercapai. Apa yang saya inginkan sudah tercapai, jadi kompetensi yang saya ingin tingkatkan juga sudah tercapai. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu Ya, saya tadi melakukan pengamatan pada saat Bu Ajeng melakukan proses coaching dengan Pak Denny sebagai coach. Bu Ajeng sudah, kalau misalnya kita, karena Bu Ajeng tadi menyampaikan akan melakukan coaching dengan alur delta, Bu Ajeng sudah melakukan hal itu sesuai dengan alurnya. Saya juga tidak melihat ada canggung antara Pak Denny dan juga Bu Ajeng. Jadi tidak ada kata-kata baku, jadi semuanya memang mengalir, percakapannya mengalir, tetapi tidak meninggalkan alur delta itu tadi. Dan menurut saya seperti yang Bu Ajeng sampaikan tentang performanya Bu Ajeng itu sudah sesuai dengan standar dan menurut saya bahkan melebihi standar gitu ya. Luar biasa proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ajeng hari ini. Tetapi saya juga melihat ada hal-hal yang mungkin belum ditemukan, tetapi karena itu tidak merupakan hal yang memang ingin Bu Ajeng tingkatkan. Contoh dalam proses dalam langkah atau sesi identifikasi, Bu Ajeng memang tidak banyak menggali gitu ya. Karena memang Bu Ajeng di proses ini yang ingin ditingkatkan adalah proses mendengarkan aktif, dan itu bisa saya lihat, saya amati dari proses coaching dari awal sampai akhir benar-benar melaksanakan mindful listening ya. Kemudian dari diskusi kita hari ini, dari setelah dalam proses supervisi ini, apakah sudah terbayang dalam pikirannya Bu Ajeng kira-kira apa lagi yang ingin ditingkatkan? Iya, mungkin saya ingin meningkatkan kompetensi ini Bu, memberikan pertanyaan berbobot. Ini kayaknya perlu ya untuk menggali lebih dalam lagi informasi dari coach. Jadi mungkin coach akan lebih banyak cerita, jadi bisa dua kompetensi akhirnya yang bisa saya kembangkan. Kalau saya memberikan pertanyaan yang lebih berbobot, otomatis coachnya akan banyak bercerita, lebih banyak sharing, kemudian lebih banyak solusi yang ditemukan oleh coachnya, dan saya akhirnya lebih banyak mendengarkan juga. Rencananya bagaimana untuk meningkatkan ini kompetensi inti menanyakan pertanyaan berbobot? Iya, mungkin saya akan berlatih Bu ya, harus lebih banyak berlatih bagaimana memberikan pertanyaan berbobot terkait dengan masalah yang akan disampaikan oleh coach, karena kan tidak semua masalah itu pertanyaannya sama. Jadi mungkin saya harus bisa menyiapkan kira-kira ini pertanyaan yang akan saya sampaikan agar informasinya lebih banyak yang keluar itu yang bagaimana. Jadi lebih banyak berlatih. Iya. Adakah rencana kapan atau dengan siapa atau proses adakah ada rencana kapan coaching ini dilaksanakan atau latihan ini dilaksanakan? Adakah rencana? Tadi sudah janjian sama Pak Denny minggu depan akan ada proses coaching selanjutnya untuk melihat sampai sejauh mana progres dari tugas Pak Denny. Nah mungkin pada saat sesi coaching yang kedua nanti Bu Justina, itu saya akan meningkatkan kompetensi ini tadi, memberikan pertanyaan berbobot sekaligus juga melatih kompetensi mendengarkan aktif. Jadi tetap untuk meningkatkan mendengarkan, tetapi ditambahi dengan memberikan pertanyaan. Oke Bu Ajeng, jadi hasil pengamatan saya hari ini juga hasil komunikasi dengan Bu Ajeng hari ini dari tadi di proses pra
dan juga proses yang sekarang itu saya izin nanti akan saya catatkan di form supervisi akademik ya Bu ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih untuk proses ngobrol kita Iya, hari ini iya, ya Bu. Bu. Iya. Sama-sama belajar, saya juga belajar banyak dari Iya, Bu Ajeng. saya juga harus banyak belajar. Oke, terima kasih Bu Ajeng, Iya, semoga semakin Bu, berkembang sama. kompetensi coachingnya. Terima kasih Ya, atas saya izin videonya. dulu. Ya, terima kasih Bu Yusti.